Selamat siang, nama saya Beni Sardo. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview jurnal penghapusan remisi bagi koruptor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang disusun oleh Hilman Nur, dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang dilandai penyakit yang sangat membahayakan bagi perjalanan bangsa ini ke depan, yaitu korupsi. Hampir di setiap tingkat pekerjaan terjadi korupsi, baik itu dari tingkat bawah sampai pejabat tinggi. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Pada tahun endemik, korupsi mewadah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Oleh karena itu, boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik. Indonesia sebagai negara penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Seharusnya lebih paham mengenai kandungan makna dalam kitab suci Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Dan janganlah sebagai kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui ayat Al-Quran ini, yang seharusnya dijadikan dasar atau pedoman untuk umat Islam khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak memiliki rasa malu dan takut. Sebaliknya, memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Pemerintah sendiri bukan tanpa upaya dalam menangani masalah korupsi ini. Terbukti dengan banyaknya kebijakan yang diambil, di antaranya tercatat sudah empat kali membuat peraturan perundang-undang tentang pemberantasan korupsi, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Namun harus diakui bahwa eksistensi lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal demikian diperparah oleh indikasi adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Paling tidak terdapat 3 hal yang memperkuat argumen ini. Pertama, melalui media massa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus korupsi besar yang tidak pernah jelas ujung akhirnya penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu juga sering terjadi adanya kebijakan pengeluaran surat pemerintah penghentian atau penyidikan SP3 oleh aparat terkait sekalipun bukti awal secara yuridis dalam kasus tersebut sesungguhnya cukup kuat. Ketiga, kalaupun suatu kasus korupsi
penanganan sudah sampai di persidangan pengadilan, seringkali publik dikejutkan bahkan dikecewakan oleh adanya vonis-vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat. Malah sekarang lebih memperhatikan lagi masyarakat sedang diberikan tontonan yang sangat memilukan dengan terjadinya konflik antara dua lembaga penegakan hukum di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Terjadinya konflik antara dua lembaga penegakan hukum ini sangat mengganggu kinerja keduanya, terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Sekian dari saya, terima kasih.